Halo Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya Devi dari tim pengembang aplikasi Rapor Merdeka. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk menggunakan aplikasi Rapor Merdeka dari modul guru. Nah, jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa menggunakan aplikasi ini untuk menyimpan nilai, untuk kemudian akan diproses menjadi rapor. Seperti itu. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai tutorialnya. Jadi langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pertama buka dulu web browser dari komputer masing-masing, kemudian masuk ke dalam website kami, rapormerdeka.com. Nah, nanti setelah masuk seperti ini, di sebelah atas ini akan ada tombol login. Nah, ini tinggal diklik aja. Sampai nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke login page seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan username. Username-nya ini adalah nick Bapak Ibu masing-masing. Untuk password nanti akan diberitahukan oleh operator masing-masing ya. Jadi password pertamanya itu apa akan diinfokan. Oke, saya coba masukkan di sini sebagai contoh. Klik masuk. Nah, ini adalah tampilan homepage dari modul guru. Nah, di dashboard ini Bapak Ibu bisa lihat beberapa data ya. Ini contohnya seperti berapa jumlah siswa aktif, berapa hari lagi menuju rapotan, lalu nilai rata-rata kelas. Lalu di sebelah kiri bawah ini ada kolom untuk chatting dengan sesama pengguna Rapor Merdeka di sekolah Bapak Ibu. Nah, yang di sebelah kanan bawah ini adalah video-video tutorial untuk cara penggunaan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada sedikit-sedikit lupa nih gimana ya caranya masukin nilai atau masukin capaian kompetensi. Nah, Bapak Ibu bisa klik aja tombol video tutorial ini. Seperti itu. Hal pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelum mulai menginput nilai itu adalah melakukan persiapan capaian kompetensi. Nah, capaian kompetensi di kurikulum Merdeka ini seperti kompetensi dasar atau KD di kurikulum 2013. Jadi, dia adalah indikator yang nanti akan keluar di deskripsi raport. Nah, capaian kompetensi ini sendiri ada 3 Bapak Ibu. 3 tipe. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua lingkup materi, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Nah, cara untuk memasukkan tujuan pembelajaran itu adalah di sini, di sebelah kiri ini kan ada menu bar. Nah, ini Bapak Ibu pilih persiapan penilaian. Nah, dia akan muncul turunan seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik capaian kompetensi. Nah, nanti di sini kalau Bapak Ibu mau membuat capaian kompetensi, Bapak Ibu tinggal klik tombol di sini, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Yang pertama, Bapak Ibu pilih tipenya apa, ya antara tujuan pembelajaran, lingkup materi, atau capaian pembelajaran. Lalu masukkan kode. Nah, biasanya di kurikulum Merdeka ini kodenya mereka menggunakan kelas. Jadi misalkan contohnya ini untuk kelas 10. Jadi 10.1, 10.2. Kalau untuk kelas 11 ya 11.1, 11.2, seperti itu. Nah, ini saya contoh buatkan. Lalu deskripsinya ini adalah tujuan pembelajarannya yang mau Bapak Ibu masukkan ya. Seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu mengisi kolom deskripsi ini, otomatis kolom ringkasan ini juga akan terisi. Nah, kolom ringkasan ini adalah yang nanti akan masuk ke deskripsi rapor. Nah, contohnya seperti ini. Perlu bimbingan dalam mengumpulkan data atau informasi tentang ide bla bla bla. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau mengedit ringkasannya juga bisa. Misalkan mau dipersingkat gitu ya. Seperti ini. Nah, ini bisa. Gitu. Nah, ini tinggal disimpan. Oke, kalau sudah dibuat capaian kompetensinya, berikutnya Bapak Ibu bisa mengatur deskripsi raportnya. Nah, di sini lebih ke kriteria ya. Jadi ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa atur awalan kalimat di deskripsi raportnya. Misalkan contohnya sangat baik, menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam, nanti diikuti oleh si deskripsi raportnya yang dari tujuan pembelajaran itu.
Ya, ini bisa diklik contohnya kayak gini, bla bla bla. Nah, ini bisa diubah nih Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nanti setelah diubah, jangan lupa klik simpan data. Nah, setelah Bapak Ibu selesai melakukan persiapan penilaian, sudah dimasukkan capaian kompetensinya, sudah diatur juga deskripsi rapornya, lalu berikutnya Bapak Ibu sudah bisa mulai menginput nilai. Nah, cara untuk menginput nilai adalah yang pertama, Bapak Ibu lihat menu bar di sebelah kiri ini, di bawah menu persiapan penilaian, ini ada menu penilaian. Nah, Bapak Ibu klik saja, lalu pilih penilaian angka. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti buku nilai, ya. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah pernah melakukan beberapa penilaian. Nah, berikutnya mau lagi nih melakukan penilaian yang baru. Nah, ini tinggal klik tombol buat penilaian di sini. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ya, ini tinggal Bapak Ibu atur tipe penilaiannya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini tipe penilaian ada 3, yaitu formatif, sumatif, dan sumatif akhir semester. Nah, lalu teknik penilaiannya. Nah, kalau di teknik penilaian, kalau di kurikulum ini tidak mempengaruhi nilai ya, tidak mempengaruhi bobot. Tapi di sini kita tampilkan untuk sebagai referensi Bapak Ibu guru aja. Lalu bobotnya di sini bisa diatur. Nah, setelah itu ada rentang nilai. Nah, rentang nilai ini adalah batas bawah nilai ya. Jadi misalkan di sini sangat baik 90, artinya dari 90 sampai 100 itu sangat baik. 80 sampai 89 itu baik. 70 sampai 79 itu cukup. Nah, di bawah 70 itu artinya kurang. Maksudnya seperti itu. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu atur, pilih nih cakupan materinya ya. Jadi dipilih dari yang tadi Bapak Ibu udah buat. Setelah itu kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di tingkat yang sama tapi ada beberapa rombel, nah Bapak Ibu bisa tentukan di sini apakah mau melakukan penilaian sekaligus di rombel-rombel tersebut gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya mau melakukan di satu rombel aja bisa. Contohnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini saya contohnya akan buat penilaian sumatif. Saya tinggal simpan. Nah, dia akan muncul di sini. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menghapus, oh ternyata kedouble nih buatnya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik aja yang lambang X ini. Nanti akan hilang. Oke, nah Bapak Ibu tinggal masukkan nilainya di sini. Untuk pindah ke kolom berikutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol panah atas bawah kiri kanan yang ada di laptop dan komputer masing-masing ya. Nah, kalau udah tinggal diklik simpan data. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kolom formatif, sumatif, dan sumatif akhir semester. Nah, untuk penilaian formatif, kalau menurut panduan dari Kemendikbud, di kurikulum Merdeka ini formatif tidak masuk ke dalam penilaian raport. Jadi di sini bobotnya 0. Ya, cuman kalau misalkan sekolah Bapak Ibu mau memasukkan formatifnya ke nilai raport, ini tinggal diganti aja bobotnya. Seperti itu. Nah, nanti tinggal disimpan, nah otomatis nilai raportnya pun berubah ya, sesuai dengan bobotnya. Nah, lalu untuk sumatif ini adalah biasanya asesmen yang diberikan ya sepanjang semester, biasanya ada beberapa kali. Dan yang terakhir sumatif akhir semester. Nah, ini hanya diberikan biasa 1 kali dalam 1 semester. Ini kalau di kurikulum 2013 itu seperti PAS ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kalau di akhir semester misalkan Bapak Ibu mau ada revisi nilai ya, nilai akhirnya ini mau diganti gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan saja di sini. Misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan ini disimpan, yang ada nilainya di kolom revisi ini, inilah yang masuk ke rapor. Tapi kalau misalkan yang seperti ini nih, nggak ada nilainya, nah berarti artinya yang masuk adalah nilai rapor akhir ini, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk penginputan nilainya. Nah, berikutnya ada menu deskripsi rapor. Nah, ini di-generate otomatis oleh sistem sesuai dengan nilai yang sudah Bapak Ibu input dan sudah dikalkulasi oleh sistem.
Nah, tapi deskripsi ini bisa Bapak Ibu edit lagi. Ya, jadi bisa diedit, dan kalau sudah diedit, silakan jangan lupa diklik tombol simpan data. Nah, berikutnya, jika Bapak atau Ibu ditugaskan sebagai pembina ekstrakurikuler tertentu, nah Bapak Ibu bisa memasukkan nilai ekskul di menu daftar ekskul seperti ini. Nah, misalkan contohnya, Bapak ini ditugaskan untuk menjadi pembina ekskul basket dan pramuka. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik aja tombol nilai di sini. Nah, ini tinggal dimasukkan nilainya dan deskripsinya. Seperti itu. Lalu klik simpan data. Nah, kira-kira seperti itu fitur-fitur yang bisa digunakan Bapak Ibu di aplikasi Rapor Merdeka untuk modul guru. Silakan Bapak Ibu coba, dan jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu gabung dalam grup Telegram atau grup Facebook kami. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.